rugi, rugi. Di samping berjemaah tak dapat, di rumah pula tertidur pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Kaum muslimin wa muslimat jemaah subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama pada subuh hari yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun judul yang saya kutip pada subuh hari yang berbahagia ini, saya paparkan, yaitu jangan sia-siakan Ramadan. Karena kita sudah beberapa hari berada di bulan Ramadan. Jangan disia-siakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah. Inna hadza syahra qad hadarakum wa fi lailatan khairum min alfi syahri man hurimaha faqad haimal khair. Sesungguhnya bulan ini telah hadir pada kalian. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalang darinya, maka ia telah terhalang daripada seluruh kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa artinya kita berada hadir di bulan ini? Kita ketahui bulan ini adalah bulan Ramadan. Di dalamnya ada terkandung, apa yang terkandung? Yang disebut dengan malam atau hari yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Gimana cara kita untuk mendapatkannya? Nah, inilah yang perlu kita siapkan dan jangan disia-siakan. Riwayat mengatakan sebagian mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal terakhir pada bulan Ramadan, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Carilah di dalamnya. Ada yang mengatakan di malam-malam ganjil saja turun Lailatul Qadar. Ada sebagian riwayat mengatakan malam 27 ada Lailatul Qadar. Jadi kalau kita menunggu Lailatul Qadar, kapan adanya? Nah, inilah yang perlu kita siap-siapkan. Jangan disia-siakan. Mungkin sebagian riwayat mengatakan bahwa apa pengganti? Penggantinya Allah diganti dengan zikir, zikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah al-alimul karim, subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Itu pahalanya setara dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi bisa kita ganti dengan zikir-zikir. Namun kita siapkan juga beribadah pada malam-malam hari pada bulan Ramadan itu. Ya mudah-mudahan walaupun tak begitu nampak langsung turunnya, tapi rahmat dari Allah akan dapat kita rasakan bagaimana nikmatnya pada bulan Ramadan itu. Dan selanjutnya adalah kita selain puasa, umat Islam dianjurkan banyak beribadah. Apa saja ibadahnya yang dapat kita lakukan? Ya lakukanlah. Dikatakan asyamu li wa ana ajzi bih wal ihsanatu bi asyri amsalihha. Saum itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, dan setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa pula. Hadis riwayat Bukhari. Laksanakan saja. Nah, satu kebaikan akan dibalas dengan 10. Ada yang mengatakan lagi di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Nah, itu. 1 dikali 100, 100 menjadi 700 dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Apa saja amalan-amalan selain puasa yang dapat dilakukan seorang muslim? Di antaranya adalah kita siang harinya berpuasa, malamnya kita laksanakan sholat sunnah. Utama sholat sunnah tarawih. Mungkin dilanjutkan dengan witir. Tarawih terserah saja, tidak disebutkan berapa jumlahnya, berapa mampunya. Tapi yang selalu dilaksanakan itu 8, kemudian ada 20. Nah, itu. Kalau sanggup 40, ya kan? Kenapa? Banyak-banyaklah beribadah pada bulan Ramadan ini. Jadi dianjurkan kepada kita. Kalau 8, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu tak di bulan Ramadan pun kita lakukan. Yang namanya sholat sunat tahajud, sholat sunat malam, tambah witir 3. Jadi siapa yang melaksanakan 8, tak heran lagi dia. Jadi bulan Ramadan ini kecil lah bagi dia untuk melaksanakan sholat malam yang 8 rakaat. Wah gitu. Jadi jangan jadi masalah. Kalau melaksanakan 20, ya silakan. Mungkin itu dia bisa menamakan juga di samping sholat malam, juga dia menamakan sholat sunat tarawih. Nah itu kan. Yang melaksanakan 8 tadi, ya 8 itu dilaksanakan berjemaah, disebut juga sholat sunat tarawih. Tapi di rumahnya akan disambungnya lagi, ya kan? Sebab apa? Dia belum sempat sunat witir, dia sudah keluar. Nah, witirnya di rumah. Jangan sampai ke rumah lalu tidur. Sangat merugi. Rugi. Di samping berjemaah tak dapat, di rumah pula tertidur pula. Jangan sampai kita lalai, jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Dikatakan dalam hadis Bukhari, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Saya rasa di sini tak asing lagi. Sering kita sampaikan, apalagi di bulan Ramadan ini. Barang siapa ibadah di bulan Ramadan, melaksanakan tarawih umpamanya, seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosanya yang telah lampau. Dosa yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beribadah aja. Ibadah apa yang baik, silakan. Seperti di hari-hari bulan Ramadan 1 sampai 10, Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini tak peduli dah. Berdiri, duduk dia sambil bermain, sambil bermobil, sambil relax. Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aku mau dapat Lailatul Qadar lah, kata Pak Ustaz tadi. La ilaha illallah al-alimul karim, subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallah al-alimul karim, subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Aku dosaku kemarin banyak nih, buku mungkin lah tebal nih. Baca lagi astaghfirullah. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal qayyum ghafaruz dzunubi sattarul ghuyubi wa atubu ilaih. Taubatan 'abdil zalimi li nafsi la yamliku darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Jadi banyak zikir-zikir yang dapat kita baca. Yang berikutnya adalah tadarus dan mengkhatamkan Al-Qur'an. Ini tadarus. Tadarus ini juga banyak pendapat. Ada yang menyimak, kawan membaca, kita menyimak. Kemudian ada bagi-bagi juz. Kau juz 1, aku juz 2. Apalagi kalau di rumah kan, siapa yang dapat taman besok dapat baju baru. Ayah bolian. Siapa yang dapat 2 juz, ya dapat 1. Kalau dapat 3 juz, dapat 2. Tambah nanti kopiahnya 1. Umpamanya boleh aja dalam rumah tangga. Dikasih reward keluarga kita yang bisa menamatkan Al-Qur'an. Awak akan membolian baju baru juga, nak, ya kan? Sambillah dengan itu. Ya. Kalau tamat kita 3 kali tamat, kita besok raya kedua jalan-jalan. Kan boleh, tidak ada apa-apa. Karena apa? Kita memberi reward kepada anak kita itu adalah memberi semangat, memberi motivasi di dalam keluarga. Bapak dan Ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini batasan waktunya sampai suruh ya? Enggak, ya, sampai suruh. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kemudian tadarus kita sudah lakukan. Bagaimana caranya? Itu masing-masing. Jadi tidak ada paksaan. Harus di masjid, harus di dalam kamar umpamanya. Harus di rumah, harus di mana, harus di surau, enggak seperti itu dia. Kapan saja ambil wudu, baca. Ambil wudu, baca.
Nanti madrasahnya Ramadan ini di luar Ramadan pun begitu kita buat. Nah gitu, tandai habis 2 halaman tutup, besok sambung lagi, tamat balik lagi ke bawah. Nah gitu dia. Jadi itu bukan hanya di bulan Ramadan, nanti di luar Ramadan pun dapat kita lakukan. Selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, rajin-rajin sholat tahajud. Nah jadi itu tadi saya sampaikan. Jadi di bulan Ramadan ini tak terbatas tahajud tidak dilaksanakan lagi karena sudah melaksanakan sholat tarawih tadi di masjid. Nah, tak seperti itu dia. Ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, sama-sama kita saling menasihati sebenarnya ini. Sebetulnya yang penyampai ini berat juga cobaannya, ya kan? Memelanti NCB kan? Kadang NCB balik dia. Kita nyampaikan, kita berat untuk melaksanakan. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi bukan enak duduk di meja panas nih, gitu kan? Jadi berat juga resikonya. Jadi kita sama-sama. Kenapa? Dalam kebaikan itu kita memang dianjurkan dapat pahala untuk saling menasihati. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memperbanyak bersedekah. Karena apa? Karena kita sudah terpanggil pada bulan Ramadan, 1 dibalas 10 balas 100 jadi 700. Nah itu kan masuk 10.000 jadi berapa dia? Jadi 100.000 kali 100 kali 700. Nah, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah 10.000 kita masukkan pagi ini, siang nanti kita akan dapat lebih dari itu. Kemudian berikutnya adalah memperbanyak beristighfar dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita menyebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau pagi habis subuh nih astaghfarnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Astaghfar ini, apabila dia meninggal dari pagi ini sampai sore nanti, di waktu itu jaminan Allah adalah surga. Jadi barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Astaghfar ini, meninggal dia pada siang harinya, maka dimasukkan Allah ke dalam surga Allah. Jadi mudah surga Allah, saudara. Kata penceramah, kalau cari surga itu gratis, kalau cari neraka itu mahal, bayar. Itulah rahasia Allah. Nah, jadi maghribnya, habis maghrib baca lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Meninggal dia malam itu. Meninggal dia malam itu menjelang subuh, angin duduk entah apakah namanya. Sekarang banyak kan mati mendadak, gelepak meninggal. Kadang ada kesadaran air ludah ya. Kita sedang tidur. Saya sering kena gitu. Kita gimana mulai kan? Gini ya. Kata abang jangan mengigau. Bilang awak mengigau lah. Awak tak mengigau, memang nyangkut air itu di kerongkongan. Mungkin apa nafas langsunglah dia meninggal. Tapi dia udah mengucapkan tadi, Allahumma anta rabbi. Udah minta ampun kepada Allah sebelum tidur. Nah, jadi meninggal waktu itu. Janji Allah juga jadi jangan ditinggalkan. Kalau tinggal rugi. Allahumma anta rabbi. Saya rasa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah hafal ini. Jadi kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ini amal ibadah yang kita lakukan
Bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga kita lakukan. Jadi kalau zikir itu istiqomah kita. Apa istiqomah? Dipertahankan setiap hari. Kalau udah itu dapat, walaupun satu, kita amalkan. Orang dulu kan banyak keramat dia apa? Satu jamaah pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang disebut dengan keramat dia, ya kan? Bisa juga nanti disebut dengan ahli surga. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Jadi berikutnya adalah tadi memperbanyak zikir. Dikatakan hadis Bukhari, masalul ladzina yadhkurullaha rabbahum wal ladzina la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Pemisalan orang yang mengingat Rabb dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dengan yang mati. Jadi kalau orang yang tak berzikir itu sama dengan orang yang mati. Mati apa? Mati hatinya, bukan orangnya yang mati, tapi hatinya mati. Jadi kalau dia berzikir kepada Allah, itu dia hidup. Apa yang hidup? Hatinya, kolbunya, mengingat Allah. Otomatis apa yang kita ucapkan itu teringat kita, mencerdaskan otak kita juga. Jadi kalau orang pikun itu otaknya itu istirahat, tidak bekerja. Nah, maka itu dianjurkan banyak membaca, banyak baca Al-Quran, pokoknya membaca. Kalau gini soalnya mbak banyak membaca WhatsApp, ya kan? Walaupun dia tua ini baca gitu, itu dia. Ya terserah, yang penting membaca, ya supaya otak kita jangan banyak istirahat. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita tentang zikir, itu anjuran Allah Subhanahu Wa Taala. Basahilah lidahmu, bibirmu dengan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir dengan sebanyak-banyaknya. Jadi tak dibatas. Dibataskan subhanallah, 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 subhanallah 33. Ngapa 33? Jangan berlarut-larut. Nanti tak seragam dia. Kalau berwirid yang satu 40, yang satu 33, yang satu 60. Aku nak 60 lah. Kalau nak 33 lah. Nanti kawan lah berdoa, awak masih berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan? Disamakan. 33. Nanti alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Jadi ditutup dengan apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi jumlahnya 100. Itu. Alhamdulillah sangat mudah amal ibadah yang kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan. Yang susahnya kita nih lupa, fasik dengan dunia. Apalagi seperti saya ini kan, semua diurus, awak nak mengurus itu. Dan saking kamu kan, inilah kita manusia nih. Kenapa? Masih didorong oleh hawa nafsu. Kadang hawa nafsu kita tidak pula dikendalikan oleh akal. Ini selamat ya. Tak tahu lagi zuhur lah sampai tak belum. Sampai zuhur mana naon azan kita masih juga asik kerja lagi. Sibuk ya kan? Nggak ingat ya. Rupanya ada kultum zuhur. Aku kemarin ini barulah kasa. Kawan lah sholat sunat di masjid. Awak nanti ceramah lah di meja kan? Sholat sunat tidak. Jauh. Maka dari itu kita saling apa? Saling mengingatkan tadi untuk berbakti dan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di jalan kebaikan. Kemudian itu anjuran tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi berzikirlah sebanyak-banyak, dzikran katsira. Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu. Disuruh berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya akan ku kabulkan. Jadi zikir dengan doa itu berhampiran ya, berdekatan. Ada zikir nanti ada diiringi dengan doa di dalamnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi banyak amal ibadah yang dapat kita lakukan. Apa rahasia zikir itu? Rahasia zikir saya sampaikan. Zikir dapat menenteramkan jiwa.
Jadi orang yang berzikir itu jiwanya tentram. Karena apa dia? Karena menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini menurunkan rahmat kepada kita. Nikmat apa saja? Rezeki umpamanya. Rezeki itu bukan saja berbentuk uang. Duduk ini saja ada rezeki oleh Allah. Ada enggak orang yang mendapatkan rezeki seperti ini? Duduk mendengarkan. Itu pahalanya diturunkan 2 malaikat oleh Allah sampai dia nanti berdiri. Setelah berdiri kita semua malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, sedang mengapa si anu tadi? Sedang mengapa si anu tadi? Apa jawaban malaikat? Sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi duduk dengar kemudian menelaah, kalau ada rasa-rasa tersirat ditanya kan, bermusafahah namanya kita, itu pahalanya amat besar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki namanya. Jadi bukan rezeki itu nak dapat uang aja, ini dapat THR rezeki. Inilah ada laporan menteri ini, THR akan cair. Ini rezeki godang. Enggak itu. Rezeki dapat beribadah, duduk bersama, ini sudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa bernapas, ya, bisa memanfaatkan waktu dunia kita laksanakan, akhirat juga kita laksanakan. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, zikir adalah mengusir, mencegah dan dari tipu daya setan. Innallazina yattaqau idza massahum ta'if minasyaitani tazakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka akan sadar kembali. Dalam surat Al-A'raf ayat 201. Kalau yang kita mahir kan baca doa kursi aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Tak tolak 1 2, tak tolak 2 3. Jangan sikit-sikit kuat-kuat di telinga itu. Nanti kan sadar ya. Itu. Ya, menghindarkan kita daripada godaan setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak lagi yang menyangkut zikir dan doa yang dapat kita laksanakan. Ini baru sebagian saja. Yang mudah-mudahan ya Ramadan kita jangan kita sia-siakan begitu saja. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, zikir adalah mengusir, mencegah dan dari tipu daya setan. Innallazina yattaqau idza massahum ta'if minasyaitani tazakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka akan sadar kembali. Dalam surat Al-A'raf ayat 201. Kalau yang kita mahir kan baca doa kursi aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Tak tolak 1 2, tak tolak 2 3. Jangan sikit-sikit kuat-kuat di telinga itu. Nanti kan sadar ya. Itu. Ya, menghindarkan kita daripada godaan setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak lagi yang menyangkut zikir dan doa yang dapat kita laksanakan. Ini baru sebagian saja. Yang mudah-mudahan ya Ramadan kita jangan kita sia-siakan begitu saja. Sudah berjalan 5 hari ya puasa kita. Masuk hari ini insyaallah kita selalu kan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan kita diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.